Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purwanto Putra Talib dengan NIM 512417007, jurusan Teknik Sipil, Prodi Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan. Di sini saya akan membahas materi road pavement struktur atau bisa disebut dengan perkerasan struktur jalan. Jadi kita di sini membahas tentang landasan teorinya. Perkerasan jalan adalah bagian jalan raya yang diperkeras dengan agregat dan aspal atau semen sebagai bahan ikatnya, sehingga lapis konstruksi tertentu yang memiliki ketebalan, kekuatan, dan kekakuan serta kestabilan tertentu agar mampu menyalurkan beban lalu lintas di atasnya ke tanah dasar secara aman. Fungsi utama dari perkerasan sendiri adalah untuk menyebarkan atau mendistribusikan beban roda ke area permukaan tanah dasar atau subgrade yang lebih luas dibandingkan luas kontak roda dengan perkerasan, sehingga mereduksi tegangan maksimum yang terjadi pada tanah dasar. Perkerasan harus memiliki kekuatan dalam menopang beban lalu lintas. Permukaan pada perkerasan haruslah rata, tetapi harus mempunyai kekesatan atau tahan gelincir atau bisa disebut skid resistant di permukaan perkerasan. Perkerasan dibuat dari berbagai pertimbangan seperti persyaratan struktur, ekonomis, keawetan, kemudahan, dan pengalaman. Sini kita langsung masuk ke jenis konstruksi perkerasan berdasarkan bahan ikatnya. Jadi jenis perkerasan yang sering digunakan di Indonesia itu jenis perkerasan lentur atau perkerasan kaku. Secara umum perbedaan antara kedua jenis perkerasan hanya pada lapis finish perkerasan saja. Perkerasan lentur menggunakan aspal konkret, sedangkan perkerasan kaku itu menggunakan beton. Kedua jenis perkerasan tersebut juga mempunyai perbedaan di lapisan struktur. Menurut Sukirman, tahun 1999, berdasarkan bahan pengikatnya, konstruksi perkerasan jalan dapat dibedakan atas: pertama, flexible pavement atau konstruksi perkerasan lentur, yaitu perkerasan yang menggunakan aspal sebagai bahan pengikat. Lapisan-lapisan perkerasannya bersifat memikul dan menyebarkan beban lalu lintas. Yang kedua, rigid pavement. Konstruksi perkerasan kaku rigid pavement, yaitu perkerasan yang menggunakan semen sebagai bahan pengikat. Plat beton dengan atau tanpa tulangan diletakkan di atas tanah dasar dengan atau tanpa lapis pondasi bawah. Beban lalu lintas sebagian besar dipikul oleh plat beton. Yang ketiga, composite pavement. Konstruksi perkerasan composite pavement, yaitu perkerasan kaku yang dikombinasikan dengan perkerasan lentur, dapat berupa perkerasan lentur di atas perkerasan kaku atau perkerasan di atas perkerasan lentur yang ada di lapangan. Baik, slide selanjutnya, konstruksi perkerasan lentur. Perkerasan lentur merupakan campuran agregat batu pecah, pasir, material pengisi atau filler, dan aspal yang kemudian dihamparkan lalu dipadatkan. Perkerasan lentur dirancang untuk melendut dan kembali lagi ke posisi semula bersama-sama dengan tanah dasar pada saat menerima beban. Perancangan perkerasan lentur didasarkan pada teori elastis dan pengalaman lapangan. Teori elastis pada perkerasan sendiri untuk menganalisis regangan dalam setiap lapisan agar defleksi permanen tidak terjadi. Sesuai dengan konsep perkerasan lentur, perkerasan ini akan melendut atau melentur bila diberikan beban. Karena sifat penyebaran gaya, maka muatan yang diterima oleh masing-masing lapisan berbeda dan
semakin ke bawah semakin kecil. Gaya yang diterima masing-masing lapisan berbeda-beda dan akan semakin kecil. Lapisan permukaan harus mampu menerima seluruh jenis gaya yang bekerja. Lapis pondasi atas menerima gaya vertikal dan getaran, sedangkan tanah dasar akan menerima gaya vertikal saja. Sukirman tahun 1999. Di sini ada contoh dari beban ban truk atau ban kendaraan yang melintas ke perkerasan lentur. Di sini kita melihat lapisan atas, lapisan pondasi atas, lapis pondasi bawah, dan tanah dasar. Di sini lapis atas akan melendut mempengaruhi pada lapis pondasi atas, dan lapis pondasi bawah akan terbawa dari tekanan roda dari kendaraan tersebut. Di sini jenis lapisan pada perkerasan lentur. Jadi ini ada susunan dari tanah dasar subgrade, lapisan pondasi bawah subbase, lapisan pondasi atas atau base, dan di atas lapisan permukaan. Bisa dibuat dua lapis, yaitu binder course dan wearing course. Jenis lapisan pada perkerasan lentur. Struktur perkerasan jalan terdiri dari beberapa lapis material yang diletakkan pada tanah dasar. Komponen material tersebut akan memberikan sokongan penting dari kapasitas struktur perkerasan. Setiap lapis pada perkerasan mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Setiap lapisan juga harus bisa mendistribusikan beban sampai ke bawah. Jika salah satu lapisan tidak bisa mendistribusikan beban dengan baik, maka akan merusak lapisan yang lain. Lapisan paling atas terdiri dari dua lapisan, yaitu wearing course, kemudian binder course, lalu lapisan pondasi atas atau base course, lapisan pondasi bawah subbase, kemudian tanah dasar subgrade. Di sini ada beberapa jenis lapisan pada perkerasan lentur. Di sini ada lapis house wearing course, lapis antara binder course, yang kedua lapisan pondasi atas atau base course, yang ketiga lapisan pondasi bawah subbase, dan keempat adalah tanah dasar subgrade. Lanjut, karakteristik perkerasan lentur. Karakteristik perkerasan merupakan sifat khusus perkerasan yang dapat menentukan baik buruknya kualitas dari perkerasan. Karakteristik perkerasan yang baik adalah perkerasan yang dapat memberikan pelayanan terhadap lalu lintas yang direncanakan, baik berupa kekuatannya, keawetan, dan kenyamanannya. Karakteristik yang harus dimiliki oleh perkerasan lentur adalah sebagai berikut. Pertama, stabilitas, yang kedua durabilitas, ketiga fleksibilitas, yang keempat tahanan geser, yang kelima kedap air, yang keenam kemudahan dalam pekerjaan, yang ketujuh ketahanan leleh. Di sini stabilitas adalah kemampuan lapisan perkerasan jalan dalam menerima beban lalu lintas tanpa terjadi perubahan bentuk tetap atau kerusakan permanen seperti bergelombang atau bleeding, pecah, retak, dan bolong. Stabilitas terjadi dari hasil geseran antar butir, perguncian antar partikel, dan gaya ikat yang baik dari lapisan aspal. Dengan demikian, stabilitas yang tinggi dapat diperbolehkan dengan mengusahakan penggunaan yang pertama itu agregat dengan gradasi yang rapat, yang kedua agregat dengan permukaan yang kasar, yang ketiga agregat berbentuk kubus, keempat aspal dengan penetrasi rendah, dan yang terakhir
aspal dalam jumlah yang mencukupi untuk ikatan antar butir. Durabilitas adalah kemampuan aspal mempertahankan sifat asalnya akibat pengaruh cuaca selama masa pelayanan jalan. Sifat ini merupakan sifat dari campuran aspal. Jadi tergantung dari sifat agregat, campuran dengan aspal, faktor pelaksanaan, dan lain sebagainya. Faktor yang dapat mempengaruhi durabilitas ada 4. Yang pertama, film aspal yang tebal dapat menghasilkan lapis aspal beton yang berdurabilitas tinggi, tetapi kemungkinan potensi terjadinya bleeding menjadi besar. Yang kedua, film pouch in mix kecil sehingga lapisan menjadi kedap air dan udara, tidak masuk ke dalam campuran. Yang ketiga, VMA volt in mineral agregat besar sehingga film aspal dapat dibuat tebal. Jika VMA dan FITM kecil serta kadar aspal tinggi, maka kemungkinan terjadinya bleeding cukup besar. Untuk mencapai FVMA yang besar ini dipergunakan agregat bergradasi senjang. Yang keempat, jika FVMA dan VIM dibuat kecil serta kadar aspal tinggi, maka kemungkinan terjadi bleeding cukup besar. Sini ada kelenturan fleksibilitas. Kelenturan fleksibilitas adalah kemampuan bahan lapisan perkerasan untuk dapat mengikat deformasi yang terjadi akibat beban lalu lintas berulang tanpa timbulnya retak dan perubahan volume. Untuk mendapatkan fleksibilitas yang tinggi dapat diperoleh dengan beberapa cara seperti bawah ini. Penggunaan agregat bergradasi senjang sehingga diperoleh VMA yang besar. Yang kedua, penggunaan aspal lunak atau aspal dengan penetrasi tinggi. Yang ketiga, penggunaan aspal yang cukup banyak sehingga diperoleh FITM yang kecil. Selanjutnya, tahanan geser. Tahanan geser adalah kemampuan perkerasan aspal memberikan permukaan yang cukup kesat sehingga kendaraan yang melaluinya tidak mengalami slip atau pergeseran ban saat melaju, baik di waktu jalan basah maupun kering. Tahanan geser dinyatakan dengan koefisien gesek antara permukaan jalan dengan roda kendaraan. Tingginya nilai tahanan gesek ini dipengaruhi oleh beberapa hal seperti di bawah ini. Yang pertama, penggunaan agregat dengan permukaan kasar. Yang kedua, penggunaan kadar aspal yang tepat sehingga tidak terjadi bleeding, dan adanya rongga udara yang cukup dalam campuran sehingga bila terjadi panas aspal tidak terdesak keluar ke permukaan jalan. Yang ketiga, penggunaan agregat dengan bentuk kubus. Yang keempat, penggunaan komposisi agregat yang cukup. Yang kelima, kedap air. Kedap air adalah kemampuan bahan perkerasan untuk tidak dapat dengan mudah dilalui oleh air atau udara. Air dan udara dapat mengakibatkan percepatan proses penuaan atau oksidasi campuran beton aspal dan pengelupasan selimut aspal dari permukaan agregat. Adapun cara mengusahakan agar bahan perkerasan kedap air sebagai berikut. Yang pertama, memperkecil VIM dan memperbesar kadar aspal. Yang kedua, menggunakan gradasi agregat yang rapat. Karakteristik perkerasan lentur. Yang keenam, kemudahan dalam pekerjaan. Kemudahan pelaksanaan adalah sifat mudahnya bahan lapis perkerasan untuk dihampar dan dipadatkan sehingga diperoleh hasil yang memenuhi kepadatan yang diharapkan. Workability ini dipengaruhi oleh beberapa hal di bawah ini. Yang pertama, gradasi agregat. Agregat bergradasi baik lebih mudah untuk dilaksanakan daripada agregat bergradasi lain.
Yang kedua, temperatur campuran yang dapat mempengaruhi kekerasan bahan pengikat dan bersifat termoplastik. Yang ketiga, kandungan bahan pengisi atau filler yang tinggi menyebabkan pelaksanaan lebih sulit. Selanjutnya, karakteristik perkerasan lentur. Yang ketujuh, ketahanan leleh. Ketahanan kelelehan adalah ketahanan dari lapis aspal beton yang menerima beban berulang tanpa terjadinya kelelehan yang berupa alur rotting dan retak. Faktor yang mempengaruhi ketahanan terhadap kelelehan adalah sebagai berikut. Yang pertama, VIM yang tinggi dan kadar aspal yang rendah akan mengakibatkan kelelehan yang lebih cepat. Yang kedua, VMA dan kadar aspal yang tinggi dapat mengakibatkan lapis perkerasan menjadi fleksibel. Selanjutnya, material perkerasan. Material yang terdapat dalam perkerasan beton aspal meliputi agregat, bahan pengisi atau filler, dan aspal. Material tersebut kemudian dicampur berdasarkan standarisasi yang sudah ada. Bahan ikat pada struktur perkerasan dapat berupa semen Portland atau aspal. Slide terakhir, di sini contoh adalah material perkerasan lentur. Sini ada aspal yang sudah tercampur dengan agregat, dan sini adalah material agregat, ada batu pecah, dan ini contoh dari bahan pengisi atau filler. Jadi sampai di sini dulu materi yang saya berikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.